kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara olah data menggunakan alat statistik Smart PLS. Namun sebelum saya mulai olah data di Smart PLS, di sini saya mempunyai judul penelitian yaitu pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, dan kepemilikan saham terhadap kinerja lingkungan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Menurut Baron and Kenny, pada tahun 1986, suatu variabel disebut variabel intervening jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dari judul yang saya ambil dan juga dari variabel yang saya gunakan, di sini menghasilkan data sebanyak 138 data yang sifatnya sekunder. Artinya data ini saya ambil dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya untuk olah data di Smart PLS itu sendiri terdapat dua tahap analisis. Yang pertama yaitu outer model, digunakan untuk melihat bagaimana indikator mempengaruhi variabelnya. Di outer model ini terdapat 4 uji. Yang pertama uji validitas konvergen, yang kedua AV, validitas diskriminan, dan composite reliability. Dan yang kedua yaitu ada tahap analisis inner model, digunakan untuk mengukur hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Di inner model ini sendiri terdapat 2 uji. Yang pertama itu uji R-square dan yang kedua uji hipotesis atau uji parsial atau uji T. Di uji hipotesisnya ini terdapat 2 uji lagi, yaitu uji pengaruh langsung atau direct effect dan uji pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Di sini saya menggunakan tolak ukur dari salah satu peneliti yaitu Ghazali dan Lathan pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat jika nilai signifikansinya di bawah 0,05. Selanjutnya kita langsung saja untuk mulai olah data di Smart PLS-nya. Kita klik New Project, lalu kita beri nama untuk project kita. Di sini saya beri nama uji 1. Nah, kelemahan dari Smart PLS di sini pada saat impor data, dia tidak dapat membaca data dalam bentuk Excel, sehingga data kita yang masih dalam bentuk Excel harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk CSV. Caranya, kita klik File, Save As. Di sini saya simpan di dokumen. Nah, untuk nama filenya tidak saya ubah. Dan di sini yang saya ubah itu tipe dari datanya. Kita ubah ke dalam CSV, delimited. Lalu tinggal simpan. Di sini saya sudah simpan sehingga saya tidak perlu menyimpannya lagi dan langsung saja balik ke lembar kerja Smart PLS-nya. Lalu kita mulai untuk impor data. Caranya kita double klik pada tulisan yang double klik to import data. Pilih data yang tadi sudah kita ubah tipenya ke CSV. Oke. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini, di mana ini merupakan hasil dari uji deskriptifnya. Di sini ada keterangan indikator dari variabel yang saya pakai, dan di sini ada keterangan missing. Missingnya di sini 0, artinya missing ini tuh data yang hilang. Karena di sini 0 berarti tidak ada data yang hilang, seperti itu. Nah, balik lagi karena di sini dan pada video ini yang akan saya identifikasi atau yang akan saya ingin ukur adalah hubungan variabel independen terhadap variabel dependennya. Tapi pada bagian uji hipotesisnya, sehingga di sini langsung saja saya menuju pada tulisan uji 1, di double klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada nama-nama dari indikator saya, dan di sini ada lembar kerja untuk membuat hubungannya, hubungan antar variabelnya, atau sama saja seperti model penelitian kita. Seperti itu. Nah, cara untuk menggambarnya, kita klik dulu pada bagian indikator kita, kemudian kita seret
dan tarik ke lembar kerjanya. Klik, seret ke lembar kerjanya. Nah, kalau sudah semua, langkah selanjutnya kita harus mengubah nama variabelnya sesuai dengan nama variabel kita, karena di sini kan nama variabelnya masih Latin 3, Latin variabel 4 dan seterusnya. Jadi untuk mengubahnya kita klik saja pada variabel yang ingin kita ubah, lalu kita klik kanan, pilih rename. Di sini variabel X1 saya adalah ukuran perusahaan. Variabel X2-nya likuiditas. Variabel X3-nya kepemilikan saham. ROA di sini adalah profitabilitas variabel Z. Dan proper ini variabel Y, kinerja lingkungan. Sorry, salah. Nah, kalau semuanya sudah diubah sesuai dengan nama variabel kita, langkah selanjutnya kita menghubungkan antara variabel X ke Z dan variabel X ke Y dan variabel Z ke Y. Caranya kita klik connect, kemudian kita tarik panah dari variabel X-nya menuju variabel Z-nya, lalu klik saja di variabel Z-nya. Nah, begitupun selanjutnya. Kalau sudah semuanya, langkah selanjutnya itu kita merapihkannya. Caranya kita klik select dan kita klik pada variabel yang ingin kita rapihkan. Contohnya di sini kinerja lingkungan ingin saya rapihkan. Tinggal saya tarik ke atas, profit. Nah, oke. Kalau sudah rapi, selanjutnya balik lagi karena di sini yang akan saya ukur adalah inner model pada uji hipotesisnya, sehingga di sini langsung saja kita klik calculate dan pilih yang bootstrapping, lalu klik start calculation. Nah, ini merupakan hasil dari uji hipotesis yang pengaruh langsung atau direct effect, di mana di sini masih berpengaruh langsung atau belum melalui variabel interveningnya. Seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa ada nilai dengan warna merah dan hijau. Di sini terlihat bahwa yang berwarna hijau itu nilainya di bawah 0,05, di mana di sini menurut Lathan dan Ghazali nilai yang signifikansinya di bawah 0,05 adalah variabel yang berpengaruh. Artinya di sini yang hijau ini adalah hubungan yang berpengaruh, seperti itu. Nah, sementara untuk yang merah ini nilainya di atas 0,05, sehingga di sini hubungan ini tidak berpengaruh. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah pengaruhnya ini negatif atau positif, kita bisa melihatnya dari nilai original sampelnya. Di sini terlihat bahwa kepemilikan saham terhadap profitabilitas itu nilainya negatif. Artinya di sini kepemilikan saham terhadap profitabilitas itu berpengaruhnya secara negatif. Sementara itu profitabilitas terhadap kinerja lingkungan itu nilai original sampelnya itu positif. Sehingga di sini dinyatakan bahwa profitabilitas terhadap kinerja lingkungan berpengaruh secara positif.
Nah, cara lain untuk melihat apakah hubungan tersebut berpengaruh atau tidak, itu bisa kita lihat dari nilai T statistiknya, di mana di sini Gosali dan Latan juga mengatakan bahwa variabel yang berpengaruh adalah variabel yang mempunyai nilai T statistik di atas 1,96. Nah, kita lihat di sini bahwa ada dua nilai yang di atas 1,96, yaitu hubungan dari kepemilikan saham terhadap profitabilitas dan juga hubungan dari profitabilitas terhadap kinerja lingkungan. Sisanya di sini ada 5 nilai yang di bawah 1,96. Ini artinya nilai yang tidak berpengaruh. Atau artinya di sini hubungannya tidak berpengaruh, seperti itu. Nah, sampai sini sudah terjawab untuk pengaruh langsungnya atau direct effect-nya. Apabila di sini teman-teman merasa masih belum puas nih, karena di sini masih banyak hubungan yang tidak berpengaruhnya dibandingkan dengan hubungan yang berpengaruhnya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan olah data lagi. Caranya dengan menghapus data atau menghapus outlier. Karena di sini data yang saya pakai itu sifatnya sekunder, sehingga saya tidak dapat menghapusnya di Smart PLS langsung, melainkan harus menggunakan alat statistik lain, yaitu menggunakan SPSS. Nah, untuk video hapus data sendiri nanti akan saya jelaskan pada video yang lain. Untuk video ini saya rasa cukup, dan selamat bertemu di video selanjutnya.